Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniati Bahtiar, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Inovasi di Universitas Muhammadiyah Magelang. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan doktoral di bidang manajemen dengan fokus kewirausahaan dan inovasi di University of Glasgow, United Kingdom. Video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan salah satu kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT, yaitu pada unsur penilaian pengajaran. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, mode dan metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, sistem penilaian mata kuliah, serta video proses pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Universitas Muhammadiyah Magelang, yaitu Manajemen Inovasi dengan kode mata kuliah KTP 0101362. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diperuntukkan untuk semua mahasiswa di semua konsentrasi di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 7 dengan bobot 3 SKS. Kuliah Manajemen Inovasi ini merupakan mata kuliah wajib untuk semua konsentrasi di Prodi Manajemen yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan inovasi dalam mendukung kemampuan bersaing organisasi atau perusahaan. Pengelolaan inovasi yang konsisten secara strategik akan meningkatkan pertumbuhan bisnis dan juga kinerja keuangan. Mahasiswa akan diarahkan dan didorong untuk melihat hubungan atau connection dan peluang atau opportunity inovasi di dalam bisnis. Mata kuliah ini menekankan pada kemampuan menganalisis dan merancang sebuah inovasi dalam praktek. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar inovasi dalam perusahaan, menentukan faktor-faktor penghalang inovasi, membuat blueprint strategi inovasi perusahaan, dan mampu mempraktekkan manajemen inovasi dalam perusahaan. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa materi pembelajaran. Pertama, manajemen inovasi. Kedua, networking inovasi dan ekosistem bisnis. Ketiga, membangun inovasi dan culture budaya inovatif. Keempat, sumber dan metode inovasi. Kelima, model business innovation. Keenam, portfolio inovasi. Ketujuh, kerangka inovasi, akuntansi inovasi, pengukuran inovasi, dan 4 pertemuan terakhir akan fokus pada praktek inovasi yang terdiri dari idea creation, idea testing, idea development, dan idea renewing. Mata kuliah ini menggunakan sistem pembelajaran hybrid yang merupakan metode kombinasi antara daring atau online dan luring atau tatap muka. Sistem pembelajaran daring dibagi menjadi dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Pada sistem daring ini saya menggunakan LMS yang disediakan oleh Universitas Muhammadiyah Magelang yang bernama MOCA, dan platform Zoom yang juga disediakan oleh universitas yang dapat digunakan secara live pada saat perkuliahan online dengan cara membagi link Zoom tersebut pada LMS untuk dapat digunakan pada saat jadwal perkuliahan berlangsung. Selain itu, saya juga menyediakan video pembelajaran yang saya upload ke LMS kami, yaitu MOCA tadi, untuk ditonton mahasiswa sebelum perkuliahan berlangsung. Hal ini saya lakukan untuk menjadi dasar pemahaman mahasiswa atas topik yang akan diajarkan dan juga sebagai bahan diskusi saat perkuliahan dilaksanakan. Sedangkan pada sistem pembelajaran luring, saya dan mahasiswa bertemu di tempat yang sama, mayoritas di ruang kelas ataupun di lab kewirausahaan dan inovasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Dalam metode pembelajaran, mata kuliah manajemen inovasi ini menggunakan beberapa metode seperti biasanya, yaitu kuliah, diskusi, dan project-based learning. Project-based learning ini hasilnya akan berupa presentasi yang akan dipresentasikan secara berkelompok maupun individual. Selanjutnya, interaksi dosen dan mahasiswa untuk mata kuliah manajemen inovasi ini dilakukan melalui forum diskusi interaktif. Diskusi interaktif dilakukan di setiap pertemuan daring maupun luring.
Untuk pertemuan daring contohnya, diskusi dilakukan secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang ditentukan di awal pertemuan mata kuliah, dengan dosen bergerak sebagai fasilitator diskusi. Sedangkan saat pertemuan dilakukan secara online, diskusi menggunakan breakout room pada Zoom, di mana dosen akan berpindah dari satu breakout room ke breakout room lainnya. Selain itu, interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan dengan media email dan juga WhatsApp group sebagai wadah tanya jawab untuk topik yang masih belum dimengerti. Nah, sistem penilaian mata kuliah ini berfokus ke beberapa hal. Pertama, yaitu penilaian tugas dengan bobot 30%. Ini meliputi ringkasan makalah dengan sistematika dan format yang telah disediakan atau ditentukan, kejelasan dan ketajaman meringkas, konsistensi dan kerapian dalam sajian tulisan, dan metode berikutnya dalam penilaian yaitu presentasi dengan bobot 20% yang meliputi bahasa komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu presentasi dan diskusi, kejelasan dan ketajaman paparan, dan penguasaan media presentasi. Akhirnya, bobot terbesar dalam mata kuliah manajemen inovasi ini ada di ujian akhir mahasiswa, yaitu 50%. Nah, selanjutnya kita akan mulai dengan simulasi pengajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat siang, teman-teman. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat, dapat rezeki yang banyak, gitu ya, kuliahnya lancar, amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, selamat datang di mata kuliah kita hari ini di manajemen inovasi. Jadi kita sekarang berada di week terakhir ya, dari 4 week terakhir di manajemen inovasi itu adalah praktek. Jadi minggu lalu kita sudah mulai dengan praktek idea testing, idea creation. Minggu ini kita akan melanjutkan ke praktek idea testing. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman, silahkan seperti biasa di capture untuk QR code presensinya, atau teman-teman juga bisa masuk ke link LMS di aplikasi kalian. Silahkan klik presensi sebelum kita mulai kelas. Sudah? Sudah ya? Baik, terima kasih teman-teman. Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini adalah kombinasi antara beberapa teori, diskusi, dan juga akan berlanjut kepada praktek yang akan kalian lakukan selama 1 minggu ke depan. Dimana untuk minggu ini ada beberapa hal yang akan kita cakup, terutama adalah kita akan memahami dulu konsep dari ini bukan developing tapi idea testing. Jadi konsep apa sih idea testing itu, apa sih hubungannya dengan idea creation yang kemarin kita diskusikan. Setelah memahami konsep idea testing, kita juga akan menjelaskan konsep tersebut. Jadi tidak hanya memahami, kita akan melihat secara praktek, secara langsung bagaimana sih idea testing tersebut, dan terakhir mempraktekkannya. Ini akan menjadi proyek kita di minggu ini, teman-teman. Nah, sedikit napak tilas ya. Jadi minggu lalu kita memulai dengan praktek inovasi kita, yaitu mendapatkan ide inovasi. Nah, masih ingat teman-teman minggu lalu ada berapa ide inovasi yang kalian dapat di kelompok kalian? Ada 1, 2, 3, ada 4, ada 5. Ya, ada lumayan banyak ide yang kita dapatkan. Jadi proses inovasi, terutama untuk mengembangkan produk baru atau servis baru, kita mulai dengan mendapatkan ide tersebut. Jadi ada 4 ide dan ada 5 ide. Nah, dari ide tersebut kita identifikasi, kita asumsikan secara internal di kelompok. Kan itu yang kita lakukan minggu lalu. Kita asumsikan mana sih yang kira-kira ide yang cocok dengan fit dengan market, mana yang punya kira-kira dapat mendatangkan animo besar dari konsumen. Setelah kita identifikasikan, kita prioritaskan. Kemarin teman-teman sudah mengurutkan yang mana yang kemungkinan akan kita eksekusi dan kemungkinan akan kita hapus. Dan saya ingat minggu lalu kita terakhir adalah di proses brainstorming. Itulah proses dari idea generation atau idea creation yang kita lakukan. Minggu ini kita akan melakukan poin 5, 6, 7, dan 8. Lumayan banyak, tapi jangan khawatir, ini akan sangat menarik. Kenapa? Di sini kita akan
akan mengetes ide yang teman-teman telurkan minggu lalu itu, apakah kita akan teruskan menjadi produk atau kita harus ganti menjadi produk yang lain. Apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan pengujian hipotesis. Maksudnya adalah apabila kita merasa produk itu cocok atau bagus atau akan mendapatkan keuntungan yang besar, kita akan uji hipotesis tersebut kepada konsumen. Hipotesis bisa kita lakukan dengan interview ataupun kita bisa melakukan observation. Nah, ini salah satu proyek kita, observation. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Akan ada evaluasi juga, dan terakhir kita akan membuat keputusan. Next week kita akan fix dengan satu ide yang kita sudah testing, dan kita akan lanjutkan ke tahap praktek inovasi berikutnya. Jadi idea testing akan selesai minggu ini hingga ke minggu depan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan soal idea testing dan juga idea creation minggu lalu? Masih aman? Masih aman ya? Oke. Sebelum kita mulai, sebelum saya introduce tools apa sih yang akan kita lakukan di praktek kita minggu ini, saya akan memperlihatkan dulu loopingnya dari idea testing. Kapan idea testing itu berhasil? Jadi idea testing berhasil jika mengikuti loopingnya. Looping ini terdiri dari 3 hal, yaitu build, measures, dan juga learn. Maksudnya adalah pada saat kita build atau membuat satu produk, ya contohlah kita adalah produsen hijab gitu ya, karena banyak yang pakai hijab. Nah, kita produsen hijab, sejauh ini kita membuat hijabnya itu modelnya seperti apa sih, shape-nya, size-nya? Size hijab kita square ya, kotak. Cuman satu jenis itu kah? Adakah jenis hijab ukuran pasmina ya, yang panjang. Nah, anggaplah kelompok kita ini ingin membuat satu ide hijab yang baru. Jadi kita build, anggaplah gimana kalau kita membuat hijab segi 6 atau hijab segi 8 gitu kan. Jadi kita nge-build, hasil nge-build itu akan menghasilkan sebuah produk. Nah, hasil produk tersebut kita akhirnya measure, nah atau kita ukur. Ada yang tahu kira-kira manfaat dari measuring itu apa? Kenapa sih kita harus melakukan measure? Untuk mengukur keberhasilan produk. Indeed. Jadi measure itu kita lakukan untuk mengukur apakah produk itu ternyata diterima oleh pasar, apakah produk itu fit di market atau market fit, ataukah produk itu harus ditarik, gitu kan? Jadi itulah pentingnya measurement. Measurement akan menghasilkan data. Ada data yang berbentuk numerik, ya. Jadi 93% orang mengatakan jebak segi 6 itu kayaknya akan sulit ataupun sebaliknya. Ada juga yang mendatangkan opini, kayak observasi atau interview akan mendatangkan data secara opini. Data tersebutlah yang akan kita pelajari atau kita learn di situ di loopnya untuk mendapatkan either pengembangan ide atau ide baru. Dan proses itu akan berjalan secara siklus, secara continuous. Ya. Jadi proses itu selalu berjalan secara loop. 3 proses tersebut akan menghasilkan tools. Nah, inilah fokus kita hari ini. Tools yang akan kita gunakan untuk idea testing, teman-teman. Saya akan bagi jadi 2 sesi. Sesi pertama adalah 4 tools yang akan saya jelaskan. Setelah itu kita diskusi secara singkat. Lalu ada tools berikutnya, lalu kita akan masuk ke case study. Oke? Tools pertama yang paling banyak atau yang paling mendasar kita lakukan adalah literatur atau desk literatur atau on desk research. Ya. Ini sangat mudah. Kelihatannya akan sangat mudah bagi teman-teman semua karena kita hanya duduk di depan laptop kita lalu mencari informasi. Tapi yang sangat challenge dari on desk research ini adalah pada saat kita mencari data, sumber data yang kita cari harus benar-benar sumber data yang valid, gitu. Karena kenapa? Biasa contoh nih, kita mendapatkan studi kasus produk tertentu. Produk ini sangat laku di negara A. Desk literatur review itu sangat kontekstual. Bisa jadi produk yang sangat laku atau sangat penjualannya sangat tinggi di negara A atau kota B akan sangat berbeda dengan yang terjadi di kota C atau negara D. Jadi on desk research mempunyai satu challenge, yaitu itu sangat konteks related. However, ini bisa kita jadikan jadi based. Jadi data
awal, data dasar sebelum kita melakukan hal yang lebih menarik. Nah, apa itu hal yang lebih menarik? Yaitu observations. Ada yang suka ngobrol dengan orang lain di sini? Atau males ngobrol dengan orang lain? Introvert. Untuk teman-teman yang sangat senang ngobrol dengan orang lain, observation ini sangat kadang menyenangkan ya, karena observation ini akan menjadi satu rangkaian dengan interview. Oke. Jadi sebelum kita melakukan interview biasanya atau setelahnya, either way, kita melakukan observasi. Observasi ini lebih kepada kita tidak terjun langsung, jadi non participatory. Kita benar-benar cuma ngeliat teman-teman ngelakuin apa, behaviornya seperti apa, perilakunya seperti apa gitu. Contohnya kalau ke kampus lebih senang pakai pakaian jenis apa, kalau pakai sepatu seperti apa, kita hanya memperhatikan. Ya, kenapa kita melakukan observasi? Karena kita ingin melihat nih teman-teman, contohnya yang memakai sepatu Converse ke kampus, apa sih yang teman-teman sukai atau tidak sukai dari pemakaian sepatu jenis tersebut? Atau pakai hijab yang segi 4, yang square atau pasmina, apa sih yang disenangi, apa sih yang kurang disenangi? Jadi kita ingin melihat apa yang masih kurang dari produk-produk yang ada di pasar. Yang kedua, validasi asumsi kita. Asumsi kelompok kita tadi adalah jilbab segi 6 itu bakalan sangat laku di pasaran. Ya. Tapi kita mau validasi nih, apakah benar jilbab tersebut disukai oleh orang lain atau tidak? Caranya gampang, ya udah kita lakukan observasi, kita lihat teman-teman itu banyak yang menggunakan produk tersebut atau tidak. Tuh. Tapi sama sekali tidak ada interaksi. Berbeda dengan wawancara. Wawancara pasti interaksi secara langsung. Tapi bisakah teman-teman lihat ada pertanyaan yang kita X di situ? Kira-kira kenapa kita tidak menanyakan pertanyaan ini? Terlalu straightforward. Terlalu straightforward. Kalau saya nanya, Mbak Vivi, jilbab saya cantik nggak? Jawaban yang karena pertanyaan saya straightforward, jawaban yang akan diberikan juga straightforward ke saya, ya kan? Dan itu biasanya akan sangat kita hindari pada saat kita ingin mengetahui apakah orang tersebut, konsumen tersebut menyukai atau memakai produk kita atau tidak. Jadi instead of pertanyaan langsung, kita bertanya, kapan sih kamu terakhir kali pakai pasmina contohnya? Kapan sih terakhir kali kamu pakai Converse contohnya? Atau kapan kamu pernah nggak sih merasakan hal yang kurang menyenangkan pada saat memakai Converse? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang kita menarik opini dari teman atau bukan teman, partisipan yang kita tanyakan. Dan yang terakhir yaitu landing page. Ini biasanya dilihat di mana ya? Kira-kira website? Beranda website? Yes, indeed. Di mana lagi? Biasanya muncul di mana nih? Iklan, indeed. Ya. Yang paling banyak dilakukan sekarang pada saat kita mau idea testing, dan ini sangat emerging, ya, dilakukan, yaitu landing page. Landing page. Kenapa? Landing page ini maksudnya adalah menggait perhatian dari orang-orang yang mengklik website kita untuk tetap atau stay atau klik sesuatu di dalam website tersebut. Contohnya yang ini, mereka garis gedein fontnya education is great. Jadi menarik perhatian kita, ada apa dengan education? Yang lebih kontroversial tapi sangat menarik perhatian adalah ini, kamu mau, do you want to start a successful blog? Oh iya nih, saya mau jadi blogger. Akan klik. Belakangan ini landing page berubah dari beranda atau first page atau front page menjadi pop-up window seperti ini, kan? Pada saat kita masuk ke website tertentu, tiba-tiba ada pop-up windows. Pop-up windowsnya kita bisa klik. Nah, itulah yang namanya landing page. Oke? Nah, ada 4 nih sekarang yang kita tools yang bisa kita gunakan.
Nah, kalau teman-teman melihat ke arah kiri di papan ini, saya sudah menuliskan 4 jenis tools yang tadi saya jelaskan, yaitu landing page, interview, observation, dan on-desk research. Dan di depan meja teman-teman semua ada beberapa produk yang sudah saya siapkan. Produk pertama adalah Samsung S25 yang paling baru. Oke. Produk kedua adalah supermarket, ya. Produk ketiga adalah robot assistant. Jadi kalian adalah produsen robot assistant. Produk keempat adalah Persil, ini deterjen. Dan produk terakhir adalah skincare.com. Ya. Yang perlu kalian lakukan hanyalah diskusikan bersama ke teman kalian, kira-kira untuk produk ini tools idea testing yang paling cocok yang mana. Oke, lalu kalian tempelkan contoh nih, ini cocoknya on desk tapi agak cocok juga observation, mungkin agak ke sini. Atau ini benar-benar cocok on desk aja, jadi di sini ya. Jadi kita diskusikan. Menurut teman-teman semua, ada dari 4 ini ada yang sulit nggak tools idea testingnya? Aman? Ada testing mana yang paling kalian senangi kira-kira kalau untuk kalian lakukan? Fadel mungkin? Kalau kamu on desk, kenapa suka on desk? Karena sangat kontekstual, jadi Oke. kita bisa langsung narrowing pasar yang luas, Uh-huh. jadi bisa langsung segmentasi, kita Uh-huh. mau pilih konsumennya yang dari sektor mana. Segmen mana atau sektor mana ya? Ya. Excellent. Yasin, kira-kira yang mana yang paling kamu sukai kalau dari tools ini? Mungkin lebih ke interview ya, Oke, karena kenapa? itu bisa tahu behaviornya dari konsumen, target konsumen yang akan kita tuju. Oke, Bisa langsung diskusi dan langsung tahu gitu ya. Oke, jadi Mei ada 5 perusahaan. Kira-kira kamu sudah ada bayangan akan ditaruh di mana? Sudah? Oke. Nah, teman-teman, ini ada 5, silahkan diskusikan bersama lalu ditempelkan. Ini saya punya sticky notes, blue tag yang bisa dipakai ya. Silahkan didiskusikan bersama-sama. Ini langsung bisa kalian tempelkan juga. Kira-kira maksudnya di mana? Ya. Supermarket. Bisa diskusi sambil langsung ditempel. Nanti kan bisa dipindah-pindahin. Ini berarti agak interview juga. Oh, sorry. landing page ya berarti. Silahkan Mbak Vivi sekalian nih. Berarti ini on desk full, on desk itu ya? Oke. Kurang paham di landing page, jadi feedback yang didapat dari landing page itu apa gitu dari si perusahaan? Tergantung pertanyaannya. Gitu. Contohnya, ini kan bukan belum feedback ya, baru ngetes apakah produk itu menarik bagi konsumen atau tidak. Klik atau enggak? Benar. Ambil kayaknya kita lagi mau cover benar yang ada jadi teks. Bukan apa geographical preference gitu, misalnya orang Asia atau orang mana kan, jadi mungkin cenderung dari penggunaan apa fiturnya aja apa enggak sih. Oke, makanya lebih milih untuk melakukan on desk research. Nah, di sini memasukkan Samsung itu di landing page, malah membutuhkan melakukan landing page untuk ngetes bagaimana animo masyarakat terhadap produk tersebut. Ada yang bisa menjelaskan kenapa memilih landing page? Karena tadi tuh diskusi kita bilang kalau si Samsung S25 itu kan termasuk salah satu barang, salah satu produk yang sering dipakai, terus dia kayak sering banyak iklan. Jadi mungkin salah satu yang kita pilih adalah si landing page itu. Oke.
terutama bahwa dia juga teknologi based ya. Jadi oke. Terima kasih teman-teman, diskusinya jawabannya agak berbeda tapi nggak masalah jadi ini di sini kita bisa lihat bahwa jenis idea testing yang dilakukan oleh perusahaan itu akan berdasarkan diskusi yang terjadi di internal perusahaan. Ya, apakah hasil idea testing yang dipilih itu benar sesuai atau tidak, itu akan kita lanjutkan ke evaluasi yang berikutnya. Nah, ada diskusi satu lagi yang akan kita lakukan teman-teman. Mungkin ada yang tahu dengan website ini? Kickstarter? Adakah yang pernah membuka website tersebut? Kickstarter.com. Jadi kalau saya bilang crowdfunding yang ada di Indonesia apa namanya? Kita bisa. Kalau kita bisa tahu ya. Apa sih yang kita lakukan di Kita Bisa? Donasi. Bisa tolong dijelaskan? Jadi biasanya kan di Kita Bisa tuh ada beberapa kasus yang diangkat, misalnya ada siswa yang kesulitan membayar uang sekolah, ataupun ada lansia yang kesulitan membayar biaya rumah sakit. Nah, nanti kita melakukan donasi di sana dan itu bisa diakses oleh masyarakat umum untuk melakukan donasi di sana. Donasi, excellent. Nah, kalau Kickstarter mirip dengan itu teman-teman. Jadi Kickstarter adalah website tempat kita sebagai pebisnis pemula itu untuk mendapatkan satu, ngetes ide, kedua, mendapatkan investasi atau seed investment, investasi awal. Jadi bagi usaha-usaha baru biasanya mereka akan memposting di Kickstarter. Saya akan memberi contoh usaha ini ya. Dia akan ngeposting di Kickstarter. Dia membutuhkan 7.000 pound, tapi yang sudah didapatkan sejauh ini adalah 66.000 pound. Padahal masih ada 14 hari lagi promonya. Jadi di Kickstarter ini kita bisa melakukan banyak tes. Yang dia lakukan adalah melakukan video, ya. Mereka juga memberikan penjelasan di sini apa sih produk mereka, dan juga melakukan feedback. Jadi kalau kamu ngasih kalau Indonesia namanya santunan gitu ya, atau donasi ya, atau dana, ini yang akan kalian dapatkan. Nah, inilah bahan case study kita hari ini teman-teman. Ya, di Kickstarter semua usaha melakukan banyak hal untuk mereka ngetesting idea. Dan beberapa dari mereka mendapatkan yang sangat tinggi malah. Nah, kira-kira apa sih efek negatif dari ngeposting idea kita, ngetes idea kita di Kickstarter? Ya, itu bisa dicuri. Bisa dicuri. Indeed, idenya bisa dicuri. Ya, orang lain bisa melakukan duplikasi ide. Nah, ada lagi yang bisa dilakukan? Bisa bohong sebenarnya. Jadi sebenarnya ya kita bikin aja, tapi sebenarnya nggak akan dibikin pada akhirnya. Produknya karena kita tidak lihat secara langsung, jadi secara reelsnya itu akan kita terima atau tidak kita ketahui ya. Nah, silakan diskusi bersama-sama untuk menurut kalian apa sih kekurangan lainnya untuk melakukan testing idea di Kickstarter. Oke, ini nanti langsung lihat. Baik, terima kasih teman-teman atas diskusinya. Nah, kita akan kembali ke sini. Jadi hari ini kita sudah melakukan idea testing. Jadi idea testing dilakukan untuk mengetahui bahwa produk kita itu fit pada market atau tidak. Idea testing itu seperti yang kita lihat di awal, itu circular. Jadi dari build, measure, learn itu akan terjadi terus-menerus. Dan ada banyak sekali hal yang kita bisa lakukan di idea testing yang bisa kita kombinasikan, ya, satu sama yang lainnya. Seperti contohnya diskusi kalian tadi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan dengan satu tools, ya. Apa yang akan kita lakukan sebagai project atau tugas kelompok di rumah minggu ini adalah memilih dari ide yang kalian miliki tadi, lalu kalian melakukan idea testing. Pilihannya terserah kalian, diskusikan. Lalu minggu depan kalian akan melakukan report dalam bentuk presentasi. Oke, terima kasih teman-teman sudah datang hari ini. Semoga lancar tugasnya. Jika ada pertanyaan bisa kita lanjut di email atau di WhatsApp group. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay, alhamdulillah.